Kudeta Demokrat, harga diri SBY dan keluarga dipertaruhkan. Banyak kader Demokrat yang kecewa, terutama mereka yang tak lagi diakomodir di struktur kepengurusan partai. Sejumlah nama tokoh ada di dalamnya. Selain Marzuki Ali, ada Johnny Allen Marbun dan Max Sopakua. Mereka memberontak, ingin melakukan Kongres Luar Biasa KLB dalam rangka mendongkel keluarga Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan mengambil alih Demokrat. Merasa tak mampu jatuhkan SBY, mereka menggandeng Muldoko, kepala staf presiden, berharap ini akan dapat dukungan dari istana. Dengan dukungan dari istana, KLB pun akan disahkan Kemenkumham. Ibarat tumbuh ketemu tutup, Muldoko menyambutnya dengan antusias. KLB pun diselenggarakan. Muldoko terpilih jadi ketua umum Demokrat, bukan kader, tapi Muldoko orang istana. Apapun penilaian rakyat, KLB sudah terjadi pada Jumat 5 Maret kemarin. Saatnya bertarung di Kemenkumham untuk mendapatkan legalitas. Apakah Kemenkumham akan melegalkan Demokrat versi KLB Muldoko? Kalau langsung dilegalkan, tentu akan muncul stigma negatif, kasar, dan dianggap super tega. Rakyat sebagai pemilik suara dalam pemilu tak akan simpati model permainan kasar seperti ini. Tapi, kalau tidak dilegalkan, maka Muldoko akan jadi tumbal. Tumbal siapa? Setidaknya tumbal dari mereka yang memberi izin, juga yang punya kepentingan dan ikut mendesain kudeta Demokrat. Seandainya pun Muldoko dimenangkan, kemungkinan akan ada proses yang sedikit memakan waktu. Diayun dulu agar lebih menarik, tidak terlihat vulgar. Perlu ulur waktu untuk meredakan keriuhan publik yang tak simpati. Boleh jadi kalah dulu di Kemenkumham, lalu ke pengadilan dan menang. Ini akan terkesan lebih manis, seolah Muldoko berjuang sendiri, tak ada investasi siapapun. Seolah Muldoko berjuang sendiri, tak ada intervensi siapapun. Tak ada yang tak mungkin. Politik itu permainan, termasuk permainan isu dan cara bagaimana mempengaruhi persepsi publik. Siapa yang memenangkan opini, dia yang akan jadi juaranya. KLB Demokrat berupaya untuk mendapat dukungan dari publik. Lalu, bagaimana nasib SBY? Bagaimana pula nasib karir politik putra-putranya? Apakah SBY akan membuat partai baru? Demokrat Perjuangan misalnya, atau justru SBY akan membuat perhitungan-perhitungan lain? Yang pasti, tidak hanya nasib, tapi harga diri SBY dan keluarga sedang dipertaruhkan. Sukses 10 tahun menjadi presiden, lalu dipermalukan dengan kudeta partai yang dirintis dan dibesarkannya. Yang pasti, ini tidak mudah bagi SBY dan masa depan politik bagi kedua putranya. Yang SBY perlu ingat, politik tak selebar konstitusi dan ADART Partai Demokrat. Politik memiliki dinamikanya sendiri. Seringkali tak bisa dikendalikan oleh pasal-pasal di dalam konstitusi, apalagi cuma ADART partai. Konstitusi boleh dilanggar untuk keselamatan rakyat, kata Mahfud MD. Apakah kudeta Demokrat bagian dari tafsir konstitusional Mahfud MD itu? Kita akan lihat nanti.